anak aku tuh nggak aku kasih telepon soalnya. Oh. Kalaupun anak-anak lain punya handphone masing-masing, aku nggak ngasih anak-anak handphone. Sejak anak masuk SD, TK sih sebenarnya udah nggak pakai itu babysitter. Sejak TK ya? Iya, jadi udah lama banget nggak pakai. Jadi semua ngurus sendiri ya. Itu bagi-bagi waktu sama suami itu memang harus ini ya, kerjasama lah. Karena aku di jam semuanya kan, dari mulai anak-anak bangun sampai anak-anak itu udah ada jam-jamnya. Jadi selama semuanya sesuai sama jam itu nggak akan keteteran. Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai cara mengurus anak sambil kuliah dan juga kerja. Seperti apa sih keseruannya? Semua ceritanya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Kenalin, ini adalah teman-teman aku waktu kuliah di IPB. Ini dia, ada Mbak Yuli. Hai. Beliau ini adalah teman aku di IPB dan juga salah satu karyawan di IPB ya, Bu ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada Mbak Amanda Roles. Ya ini juga teman aku waktu di IPB sama ya. Ini Mbak Email namanya. Halo. Dua wanita ini adalah wanita-wanita strong ya, udah punya anak tapi masih bisa berkarir ya, masih bisa ngurus anak sambil kuliah, sambil kerja. Aku pengen tanya dong di sini nih, ada gak sih kesulitannya dalam mengurus anak nih ya, bagi waktunya seperti apa? Dari Mbak Yuli sendiri gimana? Iya, kebetulan anak saya udah pada besar ya istilahnya ya. Yang pertama itu sekarang kelas 2 SMP, yang kedua itu SD kelas 3 ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu riuh ya, kalau pagi-pagi itu kan udah pada bisa sendiri lah ya. Udah mandiri ya? Udah agak mandiri. Paling ya itu kalaupun malam atau itu harus ya belajar gitu-gitu kan harus tetap ditemenin ya. Gitu. Males ya kalau enggak ya. Iya, harus digubrak-gubrak lah gitu. Berarti harus tetap dikontrol ya? Iya, harus tetap. Nah kalau Mbak Email sendiri gimana? Kalau aku kan waktu pertama kita kuliah, inget gak lu? Ya. Itu kan masih belum pandemi kan. Jadi anak-anak sekolah, jadi ngatur waktu itu sebenarnya gampang saat anak sekolah, aku kuliah. Kalau Mbak Email waktu Sesimpel itu sih. anaknya tuh masih kecil gak sih? Masih satu SD ya? kelas 1 ya SD, satu lagi masih TK waktu awal kita kuliah dulu tuh. Semuanya sebenarnya terorganisir lah. Kan mulai kacaunya tuh saat pandemi sebenarnya ya. Saat pandemi, nah itu. Karena ngurus di rumah ya, Iya. ngurusnya tuh double. Jadi semuanya. online kuliah iya, online anak-anak juga iya, PR-nya iya. Tapi itu kan semua orang lah yang lewatin pandemi itu, bukan kita doang yang ada depresi ya. Nah sebelum pandemi nih, kalau sebelum pandemi Mbak sempet gak sih anaknya manja gitu? Kan lagi sekolah juga nih, biasanya kalau anak-anak kecil kan kayak minta diantar ibunya untuk ke sekolah gitu. Sedangkan kan kita kuliah ya, ambilnya juga pas awal-awal tuh kelas reguler kan Mbak. Sempet gak sih ngerasain kayak gitu? Untungnya enggak sih, aku benar-benar bisa pas banget karena di IPB, nggak apa-apa sebutin IPB-nya ya. Jadi kalau di IPB itu kan masuk kita jam 8, anak aku juga masuknya jam 8. Jadi setengah 8 udah sampai sekolah anak. Kalau ada urusan persekolahan gitu, masalah yearbook lah atau segala macam, setengah jam itu cukup lah gitu, ngobrol sama ibu-ibu, ngobrol sama sekolahan tentang yang harus kita lakuin. Beres dari itu 15 menit cabut ke IPB. Ya, Itu kebetulan mungkin rumahnya deket iya. ya. Nah kalau saya Sekolah, jadi Jauh ya? iya. sekolah rumah itu dekat. Jadi ya makanya Mbak Yuli Udah makanya ya. cari yang deket-deket itu tipsnya. Betul ya, itu Cari tipsnya yang ya. deket-deket Cari yang aja. deket-deket biar semuanya tuh bisa terorganisir dengan baik ya. Nah Mbak Yuli sendiri jaraknya kan jauh nih ya, antara sekolah anak sama tempat kerja dan tempat kuliah juga apalagi kan. Iya. Ya jauh ya. Nah di situ tuh butuh babysitter gak sih Bu? Atau Ibu memang ngurus semuanya sendiri? Sejak anak masuk SD, TK sih sebenarnya udah nggak pakai itu babysitter. Sejak TK ya? Iya, jadi udah lama banget nggak pakai. Jadi semua ngurus sendiri ya. Itu bagi-bagi waktu sama suami itu memang harus ini ya, kerjasama lah. Jadi ya gitu lah. Ngurus rumah sendiri. Ya, Sempat ngerasa capek gak sih Bu? Tapi ya pastilah kalau ngerasa capek mah, tapi kan itu udah kewajiban juga ya sebenarnya ya. Jadi jalanin aja. Nah itu intinya itu komunikasi juga sama suami dan anak-anak juga diajarin juga ya harusnya ya. Tapi kan susah ya anak-anak sekarang mah.
agak ini ya udah harus apa ya, menjalinnya tuh bukan kayak ibu dan anak tapi udah kayak sahabat ya, ngasih tahunya pun ya. Iya, Mbak Ibu udah gede soalnya anaknya ya. Iya. SMP udah. Oke lah. Nah, Mbak Imel sendiri gimana nih Mbak? Ada gak? Mbak Imel kan jaraknya deket nih ya. Nah, kalau jaraknya deket sering gak sih? Anaknya mungkin sekarang anaknya udah apa ya? Udah TK. Bisa kan anak zaman sekarang tuh udah bisa telepon gitu Mbak. Sering gak sih Mbak kalau misalnya di kampus ditelepon anak misalnya kayak gitu? Enggak, anak aku tuh nggak aku kasih telepon soalnya. Oh, Kalaupun anak-anak lain punya handphone masing-masing, aku nggak ngasih anak-anak handphone gitu loh. Itu ini aku lah, rules dari aku lah. kenapa tuh Mbak? Karena nggak mau mereka terdoktrin sama segala macam itu aja gitu sih. Tapi akhirnya kemarin kasih sih waktu si Enzo sunatan, terus kan seusia dia ya kelas 4, anak teman-temannya dari kelas 2 juga udah pada punya handphone, akhirnya aku kasih aja deh. Tapi tetap aku kasih handphone sama dia cuman megang handphone itu hari Sabtu. Terus kalau hari-hari biasa dia boleh pegang handphone tuh antara jam 1 sampai jam 3, dan itu cuman jam gitu. Terserah mau jam 1 atau jam 2 atau jam 3 ya. Jadi intinya dia tuh di waktu ya, ada waktunya ya. wah kalau nggak di waktu lu bablas lah udah. Kalau Mbak Yuli sendiri gimana nih? Ada nggak tips buat teman-teman semua dari awal nih, kalau misalnya satu hari nih ya 24 jam dari awal sampai akhir itu gimana nih cara bagi waktunya antara kerja terus ngurus anak sama suami? Boleh sharing nggak? Karena kan soalnya pusing Bu, apalagi kayak aku ya nih Bu, aku kan ibu baru nih, anakku masih kecil dan aku juga baru lulus kan Bu, mau masuk dunia kerja pun agak bingung nih nanti atur waktunya seperti apa ya. Mungkin Bu Yuli yang udah berpengalaman bisa sharing. Nah, saya itu kan kebetulan seharusnya memang tugas belajar ya, istilahnya bebas dari kerjaan. Nah, tapi kadang saya masih di kerja gitu kan, secara apa ya, agak resmi lah ininya. Jadi saya kan biasanya kuliah dari jam 8 ya, biasanya mulai jam 8 sampai jam 5 ya. Saya pergi tuh dari rumah sekitar jam setengah 7 ya, karena jauh. Terus ya itu kuliah sampai jam 5, baru setelah itu ya kadang masih kalau pulang terus kuliahnya agak siang, saya ke kantor dulu. Nah, baru pulangnya bareng suami, baru pulang ke rumah. Jadi paling yang ngurus anak itu ya kan anak-anak juga sekolahnya sampai jam 3 jam 4 tuh, kan habis asar. Jadi ya relatif nggak ini ya, waktunya ya nggak deket terlalu ya. banyak ininya. Nah, paling baru sore atau malam itu ya yang bisa kita manfaatkan itu. Nah, kalau pagi-pagi ya paling yang agak riwuhnya itu yang harus nyiapin dalam. Kebetulan anak ada jemputan kan, jadi kemudian di sekolah tuh ada catering, tapi kadang anak saya memang nggak mau, jadi bekalnya ya gitu. Harus Yang disediain simpel-simpel aja lah ya, yang simpel-simpel aja. Itu sebelum pandemi. Ya kan, karena kan kita kuliah sebelum pandemi kan ya. Aturan berbeda semua ya. Dan yang penting itu kesepakatan ya sama dibagi tugas lah itu. Sekarang kalau masalah tugas-tugas nih Bu, kan waktu Mbak Imel sama Mbak Yuli kuliah itu kan pasti banyak tugasnya dong, kita tuh banyak banget tugasnya. Nah, antara ngerjain tugas kita atau tugas anak dulu, biasanya kan tuh anak juga banyak tugasnya kan tiap hari kan. Nah, terus kadang suka manja nih, mah aku nggak bisa ini gimana caranya, sedangkan kita juga lagi repot gitu ngerjain tugas dari dosen. Itu yang mana prioritasnya? Yang mana dulu biasanya yang dikerjain? Anak lah dulu. Kalau kita paling di atas, kalau saya ya di atas jam 9-an gitu ya biasanya. Itu tidurnya pasti malam ya? Iya, kalau ke situ mah kadang jam 12 ya, jam 1 mungkin. Mbak Imel gimana? Apalagi yang deadline, kita kan deadlineer ya istilahnya ya. Deadliner. Kalau aku itu pokoknya karena aku di jam semuanya kan, dari mulai anak-anak bangun sampai anak-anak itu udah ada jam-jamnya. Jadi selama semuanya sesuai sama jam itu nggak akan keteteran sih. Pokoknya kalau anak-anak itu tidur, anak-anak itu jam 8. Anak-anak itu jam 8. Jadi kalau anak udah tidur, ya udah aku mau ngapain aja bebas gitu. Mau ngerjain tugas atau mau ngapain kayak bebas. Biasanya sih sebenarnya pengen ngerjain tugas, tapi kan rata-rata udah mager duluan udah ya? tidur sih anak, tapi ya? capek. Oke, tadi kan berarti ini dua-duanya itu intinya harus ini ya udah diatur ya waktunya ya, ngatur waktu kita, waktu anak, waktu suami, waktu keluarga ya udah diatur semuanya biar semuanya itu terorganisir. Nah,
boleh gak sih kasih tips ke teman-teman semua gimana cara ngatur waktunya? Maksudnya biar terbiasa gitu semuanya tuh, kan awalnya tuh pasti susah dong, gimana cara ngasih waktunya itu biar terbiasa semuanya, dari anak apalagi biasanya susah kan. Itu kan pasti setiap orang ada ini sendiri ya, time planner sendiri kan beda kan. Kayak aku, kalau Mbak Yuli tadi aja anaknya pulang jam 3, anak aku kan jam 12 juga udah beres semuanya. Jadi sebenarnya balik lagi ke ini sih, ke ibunya itu seperti apa. Kalau aku nih misalnya, kalau aku jam 8 sampai jam 12 kan anak sekolah. Nah dari situ mau dirinci aja ini. Iya boleh. Jam 8 sampai jam 12 anak-anak sekolah. Jam 12 mereka udah nih beres, makan, terus sholat, terus dia free time tuh, tapi nggak boleh nyalain TV sampai jam 1 aja. Jam 1 mereka biasanya ngobrol kayak antara saudaranya tuh. Nanti jam 1 terserah tuh, jam 1 sampai jam 3 tuh free time, boleh main handphone atau boleh nonton TV atau YouTube, tapi ya 3 jam itu aja gitu. Kan ini ada bertiga nih, jadi kalau main handphone berarti kan gantian tuh satu jam, TV gantian satu. Nah beres dari situ kan asar, sholat, mereka sholat, terus naik sepeda biasanya keliling komplek tuh sampai sama teman-teman di situ sampai jam 5:30 lah ya, udah mau maghrib gitu. Pulang mandi, makan, terus sholat maghrib. Habis sholat maghrib biasanya kalau lagi nggak pada bandel sih mau disuruh ngaji itu sampai jam 7. Jam 7 sholat isya, kerjaan PR, habis itu tidur jam 8 gitu aja terus kalau Senin sampai Jumat. Jadi emang harus dipaksa untuk terbiasa ya, biar lama-lama kan mereka akhirnya udah tahu kalau udah jam 8 gitu, aku tinggal ngomong gitu udah naik atas, berarti udah tidur gitu. Atau kalau mereka masih main di luar, udah mau maghrib nih gitu, mereka udah tahu, udah pasti mesti pulang gitu. Itu tadi perjalanan dari ibu-ibu muda, semoga menginspirasi teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.